apa nanti akan yang saya bawa. Nama bersyukurlah bagi sobat sekalian kalau kita masih mendengarkan nasihat dari para ulama, dari para kiai, dari para ustadz tentang pentingnya kita mempersiapkan bekal tatkala memasuki alam yang ada awalnya dan tidak ada akhirnya, yaitu akhirat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Halo sobat sekalian, jumpa lagi di channel Muncari Media. Masih melanjutkan pembahasan tentang sholat. Bagaimanakah agar sholat yang menjadi salah satu kewajiban bagi kita umat Islam semakin hari semakin menjadi sebuah kebutuhan dan kepentingan dalam hidup kita, dan Allah tolong kita untuk bisa mendirikannya dan menjaganya. Nah, ada perbedaan sobat sekalian tatkala kita menunaikan sholat, mendirikan sholat dan menjaga sholat. Sama-sama sholat tetapi kualitasnya berbeda ya. Kalau menunaikan sholat ini maknanya sholat jam berapapun yang penting masih masuk dalam waktu sholat, ya sudah, berarti kita sudah menunaikan sholat, entah itu di rumah atau di masjid atau di mushola, baik sendiri maupun berjamaah. Bisa dikatakan sudah masuk menunaikan sholat. Tapi kalau mendirikan sholat sobat sekalian, ini maknanya kita menunaikan sholat ini seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, yakni dengan berjamaah di tempat adzan dikumandangkan tepat pada waktunya. Sedangkan kalau menjaga sholat ini artinya kita jauh sebelum adzan dikumandangkan kita sudah jaga-jaga. Nanti kalau sholat zuhur saya sholat di mana ya? Nanti kalau sholat asar saya di mana ya? Umpama kita seorang musafir atau seorang bisnismen yang kadang-kala kita ini banyak mobilenya, banyak geraknya. Nah, meskipun di rumah juga kita udah mikir, kira-kira kok aku sholat zuhur nanti ya di mana ya? Nah, kita udah jaga-jaga. Bahkan setengah jam sebelum sholat itu kita sudah berpikir, sudah prepare. Karena itu adalah salah satu bentuk untuk menjaga salah satu kekhusyuan. Ya, kita lihat aja ke belakang atau mungkin bisa diambil pelajaran. Kalau setengah jam sebelum kita sholat ya, atau 1 jam sebelum kita sholat, kok kita masih melakukan sebuah aktivitas pekerjaan, itu biasanya aktivitas pekerjaan itu terbawa dalam sholat ya karena aktivitas itu. Tapi kalau kita prepare, kosongkan pikiran ya, kosongkan hati, hanya mikir masalah sholat saja setengah jam atau 1 jam sebelumnya, ya insya Allah tidak terlalu banyak ya pikiran-pikiran dunia yang akan masuk dalam hati kita dan pikiran kita. Nah ini ya, menunaikan, mendirikan dan menjaga sholat adalah tingkatan kita dalam mengerjakan sholat. Sobat sekalian, perlu juga kita hadirkan ya fadilah dalam sholat atau keutamaan-keutamaan kalau kita mendirikan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah perintahkan kita ya dalam surat Al-Baqarah 153 itu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, carilah pertolongan dengan sabar dan sholat ya, sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sholat sekali lagi memang sepertinya mudah, sepertinya ringan, tetapi hakikatnya kalau tidak ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih berat daripada memindahkan gunung ya. Maka kita perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita ini bisa mendirikan sholat. Nah, maka inilah pentingnya kita hadirkan keutamaan atau apa yang akan kita dapatkan kalau kita mendirikan sholat. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang ya, bisa kita ambil ibrahnya lah dari hadis ini ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memberikan 5 keuntungan bagi orang-orang yang mendirikan sholat. 1, Allah akan berkahi hidupnya. Maknanya seluruh aktivitas dalam kehidupan orang yang mendirikan sholat Allah akan berkahi. Apa maknanya berkah? Bertambahnya kebaikan ya. Ya berkah umurnya, ya berkah usahanya, ya berkah keluarganya. Meskipun tidak tampak kaya tapi cukup, itu lebih baik ya. Dan berkah artinya rezeki yang sedikit ya,
tetapi tidak melalaikan kita dalam taat kepada Allah, itu namanya berkah ya. Meskipun umur pendek, tetapi kalau penuh dengan kebaikan ya, diisi dengan ketaatan, itu juga berkah. Daripada panjang sampai 100 tahun tapi hanya digunakan untuk menunggu kematian, ya itu nggak berkah juga ya kan. Pagi nunggu sore, sore nunggu pagi lagi, ya untuk apa kan. Tapi tidak apa-apa, itu semua bisa kita ambil pelajaran. Yang kedua, kita akan memasuki alam kubur, dan kita dikabarkan bahwa di sana sudah dinanti oleh dua makhluk Allah, Munkar dan Nakir. Mereka ditugaskan untuk memberikan pertanyaan ujian kepada setiap manusia. Nah, bagi orang yang mendirikan sholat, Allah akan bebaskan dari pertanyaan Munkar dan Nakir. Sobat sekalian, alam kubur adalah alam yang pasti dan pasti akan kita lewati, karena itu adalah terminal pertama memasuki alam akhirat. Disitulah keimanan seluruh manusia itu akan jadi sempurna. Tapi sempurnanya iman di dalam akhirat atau di alam kubur itu sudah tidak ada harganya lagi, sudah tidak ada nilainya lagi. Dan di saat itu semua manusia ingin kembali ke dunia, ingin kembali ke dunia. Ngapain? Ingin amal. Nah, di alam kubur ini kita bebas dari pertanyaan Munkar dan Nakir. Kalau sudah bebas dari Munkar dan Nakir, maka alamatnya Allah sudah berikan rahmatnya kepada kita atau kebaikan kepada kita. Maka Nabi sampaikan bahwa orang yang selamat di alam kubur maka akan selamat selamanya sampai nanti. Tapi orang celaka dalam kubur, ya kelihatannya celaka selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Maka inilah pentingnya kita mendirikan sholat. Yang ketiga, Allah akan memberikan catatan dari tangan kanan. Catatan amal-amal yang kita lakukan di dunia ini dari tangan kanan. Maka ini adalah alamat kalau kita menerima catatan kehidupan, catatan amal kehidupan dari tangan kanan, insya Allah ini tandanya Allah merahmati kita dan Allah akan tolong kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ya, Allah akan mudahkan kita melewati sirat ya. Hadirin yang mulia, inilah jembatan yang akan kita lewati ya. Semua umat manusia baik dia beriman maupun tidak akan melewati jembatan ini. Bagi kita juga yang ingin masuk surga juga akan melewati jembatan ini. Maka dikabarkan bahwa jembatan yang ini, sirat ini lebarnya adalah rambut kita yang dibelah 7. Gimana cara melewati jembatan sebesar itu ya? Apalagi bentuknya kecil lagi. Sedangkan dikabarkan bahwa jembatan itu panjangnya 1500 tahun perjalanan. Banyak manusia yang tidak selamat tatkala melewati jembatan ini. Maka ada satu amalan yang Allah akan tolong kita bisa melewati sirat itu secepat kilat, yaitu apa? Sholat. Mendirikan sholat fardu. Nah, sobat sekalian, tidak ada salahnya ya kita coba ya untuk mendirikan sholat. Setelah menunaikan, kita belajar mendirikan sholat, ya, ini di tempat adzan dikumandangkan. Nah, sobat sekalian, keutamaan yang kelima ya, bagi orang yang mendirikan sholat, Allah akan berikan surga yang masuknya ini tanpa hisab. Kita semua umat manusia kalau ditanya antara neraka dan surga, semuanya pasti jawab surga. Tetapi perjalanan ke surga ini bukan perjalanan mudah, karena begitu banyak tantangan dan rintangan, ujian yang harus kita lewati. Adapun waktunya masuk ke sana, penentuannya adalah saat ini, saat hidup di dunia yang singkat ini. Yakinlah sobat sekalian bahwa sedikit waktu yang kita luangkan untuk mendirikan sholat, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala itu enggak banyak. Dan sedikit waktu yang kita luangkan untuk Allah ini tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan dibalas dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Sebentar saja, kita hitunglah ya, dalam satu hari, satu malam, 24 jam. Coba luangkan 1 jam saja dalam satu hari, satu malam untuk menyembah Allah dengan berjamaah. Sedangkan yang 23 jam gunakan untuk aktivitas dunia, maka tidak akan rugi ya, hanya berkurang 1 jam saja. Maka inilah pentingnya kita berpikir, nah sebelum tidur, malam hari atau pagi hari lah ya, lebih baik itu tatkala sebelum subuh kita berpikir bagaimana ya kehidupan ini ya, bagaimana kehidupan nanti setelah
kita memasuki alam akhirat, setelah kita memasuki alam kubur nanti, apa nanti akan yang saya bawa. Nama bersyukurlah bagi sobat sekalian kalau kita masih mendengarkan nasihat dari para ulama, dari para kiai, dari para ustadz tentang pentingnya kita mempersiapkan bekal tatkala memasuki alam yang ada awalnya dan tidak ada akhirnya, yaitu akhirat. Nah sobat sekalian, surga dan neraka adalah pilihan terakhir dalam kehidupan kita. Kita masuk surga atau masuk neraka, penentuannya adalah saat ini. Dan di saat itu baginda Nabi Muhammad SAW menanti umatnya di ujung jembatan, ya. Mana-mana nanti yang perlu pertolongan, mana-mana nanti yang perlu syafaat dari baginda Rasulullah, nanti akan ditolong oleh baginda Rasulullah dengan syafaatnya. Tetapi untuk mendapatkan syafaat itu harus ada athar, harus ada bekas dalam diri kita. Minimal apa? Bekas sujud kita tatkala kita mendirikan sholat. Oke sahabat sekalian, sampai jumpa pada video berikutnya ya. Tetap ikuti channel Mencari Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.